Halo Sobat Linux, kembali lagi dengan saya Tux. Hari ini kita bakal membedah tuntas sebuah topik yang benar-benar jadi fondasi dari setiap arsitektur server skala besar, yaitu gimana caranya membangun infrastruktur yang benar-benar toleran terhadap kegagalan. Sebagai seorang sysadmin, tugas utama kita itu bukan sekedar bikin server menyala, tapi memastikan layanannya tetap hidup meskipun badai kegagalan hardware atau software lagi menghantam. Nah, di penjelasan kali ini, kita bakal merakit sebuah perisai yang sangat kuat menggunakan kombinasi maut dari Hproxy dan Keep Alive. Coba Sobat Linux bayangkan skenario ini ya. Kalian punya puluhan backend server yang udah super tangguh, tapi sayangnya semua traffic ngalir masuk lewat satu buah load balancer aja. Nah, pertanyaannya, apa yang bakal terjadi pada aplikasi kalian kalau single load balancer tersebut tiba-tiba crash? Bener banget, mati total. Itu adalah mimpi buruk buat kita semua para sysadmin. Seluruh jaringan pasti terputus. Inilah yang kita sebut dengan istilah single point of failure. Sehebat apapun backend kalian, kalau pintu gerbang utamanya rubuh, ya nggak akan ada satupun user yang bisa masuk. Untuk menghindari mimpi buruk itu, ini agenda kita hari ini. Kita mulai dari bahas konsep high availability, lanjut ke failover pakai virtual IP, atur Hproxy dan health checks, terus ngebangun visibilitas lewat Grafana dan Prometheus, dan terakhir, pastinya pengujian tahan banting. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, konsep high availability, menghilangkan single point of failure. Intinya, load balancer kita sama sekali nggak boleh jadi titik lemah tunggal. Konsep utamanya itu bisa dibilang seperti ini. Keuntungan dari pendekatan kita ini adalah pemisahan antara layer paket dan layer aplikasi. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, waktu kita gabungin Keep Alive sama Hproxy, si Keep Alive ini kerja khusus di layer jaringan, cuma ngurusin IP failover aja. Sementara Hproxy, dia dengan tenang kerja di layer aplikasi buat ngatur trafik HTTP atau TCP yang masuk. Karena dipisah gini, health check internalnya Keep Alive nggak bakal terganggu walau trafik web lagi rame-ramenya membanjiri Hproxy. Mereka berdua benar-benar bagi tugas dengan sangat profesional. Oke, masuk ke bagian kedua, failover dengan virtual IP, jaringan tahan banting dengan VRRP. Di layer ini, kita bakal kenalan sama yang namanya floating IP. Floating IP ini ibaratnya IP hantu yang bisa loncat secara instan antar server kalau ada masalah. Nah, gimana sih IP hantu ini tahu kapan dia harus loncat? Jawabannya adalah protokol VRRP. Secara simpelnya, node master bakal terus-terusan teriak, "Hey, saya masih hidup nih," ke node backup. Kalau si backup ini berhenti dengar teriakan itu dalam waktu tertentu, dia bakal otomatis nyimpulin kalau masternya udah tewas, dan dia langsung ambil alih virtual IP tersebut. Proses ini jalan sendiri, tanpa perlu kita intervensi sama sekali. Tapi tunggu dulu, sebelum Keep Alive bisa mindahin IP tersebut, ada prasyarat krusial di level kernel Linux yang sering banget dilupain sama pemula. Kita wajib ngedit file sysctl.conf. Pertama, parameter net.ipv4.ip_forward di set ke 1 biar server bisa nerusin paket jaringan. Kedua, dan ini yang paling penting, parameter net.ipv4.ip_nonlocal_bind juga di set ke 1. Kenapa ini wajib? Soalnya pas server lagi ada di status backup, dia kan belum punya virtual IP itu di network interface-nya. Kalau parameter ini nggak diaktifin, Hproxy bakal nolak buat start karena dia nyoba ngebind IP yang belum ada di server itu. Dan ingat, selalu jalankan sysctl spasi -p setelah ngerubah filenya ya. Sekarang coba kita intip perbandingan konfigurasi blok VRRP-nya di Keep Alive. Kelihatan elegan dan simpel banget kan? Di node pertama, kita set state-nya sebagai master dengan nilai prioritas 101. Di node kedua, state-nya backup dengan prioritas 100. Nah, angka prioritas inilah yang nentuin siapa yang berhak jadi penguasa virtual IP waktu kedua server lagi sama-sama hidup. Node dengan prioritas lebih tinggi pastinya yang menang, sementara backup cuma nunggu dengan sabar di balik layar. Lanjut ke bagian ketiga, Hproxy dan health checks. Ini adalah sistem pertahanan aktif kita di layer aplikasi. Setelah urusan network aman, Hproxy ini mulai bertindak kayak polisi lalu lintas yang cerdas buat mantau server backend kita. Standarnya, Hproxy bakal ngirim ping buat ngecek kesehatan backend setiap 2 detik. Tapi dia punya mekanisme yang jauh lebih pinter dari sekedar ping biasa. Kita bisa atur parameter yang namanya rise dan fall. Contoh nih, kalau kita set fall 3, berarti server backend harus gagal ngebales ping 3 kali berturut-turut sebelum akhirnya ditendang dari rotasi. Terus, kalau kita set rise 2, berarti server yang tadinya mati harus sukses ngebales 2 kali dulu sebelum diizinin nerima traffic lagi. Ini benar-benar ngebantu buat ngecegah server yang lagi kembang kempis atau flapping biar nggak ngacoin koneksi klien kita.
Dan ini nih yang bikin saya senang banget pakai HA Proxy, dia itu bisa ngomong pakai bahasa aplikasinya langsung. Jadi nggak cuma asal ngecek port kebuka doang, kadang kan port kebuka tapi aplikasinya hang ya. Nah kalau MySQL, HA Proxy bakal pakai option MySQL Check buat lakuin pertukaran client out. Buat PostgreSQL ada option PGSQL Check. Buat Redis, dia bakal nunggu balasan plus pong, dan untuk mail server, dia bakal ngecek status kode 200-an. Ini garansi banget kalau layanan kita benar-benar hidup dan bisa ngerespon dengan semestinya. Selain active checks yang barusan kita bahas, HA Proxy juga punya fitur passive checks dan agent checks. Passive check ini luar biasa loh karena dia mantau error di traffic web yang sesungguhnya secara real time. Jadi misal user tiba-tiba sering dapat error 500, HA Proxy bisa langsung ambil tindakan saat itu juga. Nggak perlu nunggu siklus health check berikutnya. Kalau agent check, ini levelnya udah advance. Kalian bisa tanam program kecil di server backend yang bakal ngelapor ke HA Proxy buat naikin atau nurunin beban kerja server secara dinamis, ngikutin seberapa tinggi CPU atau RAM yang lagi kepake. Keren banget kan? Bagian keempat, visibilitas Grafana dan Prometheus. Waktunya kita ngebangun menara pengawas buat mantau infrastruktur kita. Sehebat apapun sistem high availability yang kita bikin, sebagai sysadmin kita tuh bakal buta arah kalau nggak punya visibilitas. Untungnya HA Proxy versi 2 ke atas udah native support format metric Prometheus. Kita tinggal expose aja di blok konfigurasi stats front end. Nanti datanya ditarik sama Prometheus terus ditampilin cakep di Grafana. Dari situ kita bisa mantau metrik-metrik penting kayak status kesehatan instance HA Proxy, jumlah sesi aktif, throughput jaringan, dan yang paling krusial, seberapa tinggi error rate dan kegagalan health check di backend kita. Tapi punya dashboard aja nggak cukup kalau kita harus melototin layar seharian. Kita butuh asisten yang bisa ngasih peringatan otomatis pakai alerting rules di Prometheus. Coba lihat aturannya. Kalau instance HA Proxy down selama 1 menit, alarm bunyi. Kalau status service backend kita drop di bawah angka 1 selama 2 menit, alarm bunyi. Ini benar-benar ngebantu ngasih tahu kita ada masalah sedini mungkin, sebelum error kecil berubah jadi pemadaman massal yang bikin panik satu kantor. Bagian kelima, pengujian tahan banting, simulasi kiamat server. Ini tahap pembuktian kita yang paling akhir. Ingat Sobat Linux, di dunia kita ini, setup high availability yang belum pernah diuji secara langsung, itu pada dasarnya cuma teori doang. Cara ngujinya juga lumayan gampang kok. Pertama, kalian login ke Node Master, terus matikan aja service HA Proxy-nya. Atau kalau mau ekstrim sekalian, matiin interface jaringannya. Kedua, pantengin log di Node Backup. Kalian harus mastiin ngelihat notifikasi kalau keep alive si backup sadar masternya hilang. Terus dia otomatis transisi jadi master dan ngeklaim virtual IP. Terakhir, buka browser dan pastiin akses ke web aplikasi kalian masih lancar jaya. Berdasarkan pengalaman saya sih, proses failover ini rata-rata selesai dengan sangat mulus di bawah 10 detik aja. Tapi sebelum saya tutup, saya mau ngasih peringatan keras nih tentang sebuah mimpi buruk yang namanya split brain. Ini adalah kondisi di mana koneksi jaringan antar load balancer kalian terputus, jadi mereka berdua nggak bisa saling dengar sinyal VRRP. Efeknya apa? Kedua server bakal ngerasa jadi master secara bersamaan, dan dua-duanya ngeklaim virtual IP yang sama. Ini bakal bikin table routing di jaringan kalian jadi kacau balau. Buat menghindarinya, pastiin konektivitas antar node itu stabil banget, dan cek lagi aturan firewall kalian, jangan sampai ngeblokir traffic multicast VRRP yang biasanya jalan di protokol jaringan nomor 112. Sebagai penutup diskusi kita, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian renungkan. Apakah infrastruktur server kalian saat ini udah bener-bener siap buat ngadepin kegagalan? Menggabungkan Keep Alive sama HA Proxy ini memang butuh ketelitian ekstra, tapi rasa aman yang kalian dapetin nanti itu bener-bener sepadan. Oke Sobat Linux, jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe untuk update terbaru, dan jika suka dengan konten ini, klik tombol like. Sampai jumpa di penjelasan sysadmin berikutnya. Salam Penguin!